Banyak hewan apa ini? Baik teman-teman, ini kita tinggal memberikan kabar ke Patih mengenai informasi dari Kiai Akwan, di mana Kiai Akwan tadi mengabarkan itu, dan Tuan Bilo sedang menemui sahabatnya yang mengetahui informasi mengenai kunci Sihru Malapaka ya teman-teman ya. Semoga Tuan Raja Dongo Bilo bisa cepat mengabarkan kepada kita mengenai cara membuka kunci Sihru Malapaka itu teman-teman, sehingga kita tidak usah lagi untuk menanamkan satu parasit ke Barnabon, tapi bisa menyedot saja kan. Kalau kuncinya dibuka bisa disedot. Karena kalau misalnya masukkan parasit lagi ke Barnabon, ditakutkan ya tidak menutup kemungkinan ya. Iya, tidak menutup kemungkinan dia malah tambah kuat seperti itu. Memiliki mungkin jeda waktu 1 detik atau 2 detik, walaupun alat atau remote yang ada di tangan saya kan kita bisa digunakan, cuma apa ya kita bisa menggunakannya dengan baik gitu loh. Saya mau membicarakan ini terdapat cari tempat yang agak ya, ruang tempat itu yang memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Patih, mungkin saya memanggil Patih dengan sangat tidak terhormat. Tidak masalah. Sebelumnya, ada kepentingan apa sampai dirimu memanggil saya untuk datang ke tempat ini? Sebelumnya saya sekeluarga mohon maaf lahir batin Patih, bila ada kata atau mungkin perbuatan saya selama ini kurang mengenakan di Patih, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya juga, selama mungkin kau mengenal saya, ada tingkah laku dan perkataan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati dirimu, saya juga meminta maaf. Jadi seperti ini Patih, ada informasi beberapa yang ingin saya sampaikan, karena ini tentunya sangat penting Patih. Tadi Yai Akwan datang menemui saya dalam keadaan yang sangat kritis, dengan luka seperti tulang rusuk yang patah dan menjular keluar dari tubuhnya Patih. Di kondisi seperti itu, Yai Akwan itu menyempatkan bertemu saya karena ingin menitipkan sebuah pesan terhadap saya mengenai brutalnya Iblis Barnabon Patih. Jadi ternyata Iblis Barnabon sekarang karena sudah ditanamkan 12 parasit semakin mengamuk, yang mengakibatkan tendangan dari Iblis Barnabon itu mengenai dari tubuhnya si Yai Akwan. Yai Akwan itu menyerah Patih dan menitipkan pesan kepada saya, kalau bisa sebelum Yai Akwan itu meninggal dunia ataupun lebur, alangkah baiknya agar Iblis Barnabon dihentikan terlebih dahulu. Akan tetapi karena Yai Akwan itu ketakutan dengan banyak makhluk yang menginginkan parasit Idrisa itu, akhirnya Yai Akwan itu menanamkan parasit Idriska 12 menggunakan sebuah kuncian. Kuncian itu bernama Sihru Malapaka, di mana kuncian itu
Yai Akwan sendiri itu tidak bisa membukanya. Nah, tadi sempat Tuan Bilo itu datang dan alhamdulillah Tuan Raja Bilo mengatakan pernah mendengar istilah Sidru Malataka. Beliau mendengar dari sahabatnya. Akhirnya Tuan Bilo langsung bergegas untuk menemui sahabatnya untuk menanyakan mengenai Sidru Malataka. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita dikasih cara dengan cara membunuhnya, yaitu Yai Akwan menitipkan sebuah alat. Mohon maaf tadi, mungkin di mana alat ini memiliki beberapa tombol, di mana setiap tombol ini memiliki sebuah fungsi untuk mengendalikan Iblis Barnabon. Akan tetapi alat ini bisa berfungsi ketika Iblis Barnabon sudah ditanamkan 13 parasit atau dikatakan sempurna. Berarti alat itu digunakan untuk membunuh iblis itu secara jarak jauh. Bisa digunakan seperti itu, bisa juga digunakan untuk dikendalikan. Tinggal kita mempelajari setiap tombolnya untuk apa. Iblis Barnabon akan mengikuti apa perintah dari alat ini tadi. Nah, jika memang tidak mau menggunakan itu, ini ada tombol yang berwarna merah, itu tinggal dipencet dan akan menghancurkan Iblis Barnabon. Tetapi dengan syarat 13 parasit sudah masuk ke tubuhnya Barnabon tadi. Saya paham sekarang. Jika kita bisa mengusahakan untuk mengambil parasit yang ada di dalam tubuh dari Iblis Barnabon itu, maka kita lakukan itu. Akan tetapi, jika sudah tidak ada cara lain untuk mengambil ataupun menyedot parasit yang ada di dalam tubuh Iblis Barnabon, maka cara terakhir adalah membunuhnya menggunakan remote itu. Benar, Pak. Baiklah, saya paham. Sekarang kita menunggu kabar dari Donggo Bilo. Apakah Donggo Bilo berhasil mengetahui cara untuk membuka kunci itu ataupun tidak? Menurut saya, jika Donggo Bilo sudah tidak berhasil mendapatkan kunci untuk membuka yang dikatakan oleh Profesor Akwan itu, alangkah baiknya kita membunuhnya saja. Dengan cara memasukkan 13 parasit, lalu kita ledakan itu berarti. Benar sekali. Cuma di sini yang menjadi pertanyaan saya, apakah kau sudah bisa menggunakan alat itu atau tidak? Oh, iya saya bisa. Assalamualaikum. Nanti, yang Martaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bate. Assalamualaikum Bate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang, wis anak carane apa? Dan Iblis Barnabon babit aku ora kuat kok linggotoki nang. Ini sedang diusahakan Pak, yang Martaji. Tapi ngadu kagian yakin. Dan tenagane ora kuwung, gede banget yakin. Kowe tembe rolas tok, apa maneh telepone siji maning. Ngapurane Pati, minta maaf. Tapi kondisinya memang kayak kie. Tolong kagian nang. Kau lihat carane. Aku ora kuat karo pala-palaku nggodoki Barnabon. Ini keputusan terakhir tinggal di Tuan Bilo yang Martaji. Jika memang Tuan Bilo nanti bisa mendapatkan informasi mengenai kuncian bernama Sidru Malataka, pekerjaan kita sudah selesai yang Martaji. Sidru Malataka kue sebenarnya kuncian apa sih? Jadi seperti ini yang Martaji. Kemarin itu si Akwan masukkan parasit Idriska menggunakan kuncian, di mana kuncian itu tidak banyak makhluk yang mengetahui. Tanpa kecuali Yai Akwan sendiri pun tidak tahu cara membukanya.
Maksudnya kon orang anak wong sing bisa ziot sekang Barnabon. Ya benar. Ya. Jangan anak-anak baik. Lah keadaannya Yai Akwan sekarat seperti itu, makanya menitipkan alat yang ini remote kepada saya. Jika nanti 13 parasit sudah dimasukkan ke tubuhnya Barnabon, tinggal kita milih mau digunakan untuk membela kita atau justru kita akan meledakkan Barnabon itu sendiri. Lalu keputusan Pati apa, Pati? Sebenarnya di sini bisa dikatakan seperti berjudi manusia. Iya. Kita tidak tahu apa reaksinya jika 13 parasit itu dimasukkan semuanya ke dalam iblis Barnabon. Sebelum kita melakukan pembunuhan menggunakan alat itu, apakah benar-benar iblis Barnabon masih bisa dikendalikan, ataupun iblis Barnabon malah semakin kejam dan membabi buta? Sebenarnya di sini yang mengetahui semuanya adalah Profesor Akwan. Akan tetapi di sini perlu diingat, kita tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap Profesor Akwan. Ya memang, jika luka yang ada di dalam diri Profesor Akwan itu benar-benar terjadi, tapi di sini masih menyisakan sebuah pertanyaan bagi saya. Bisa saja Profesor Akwan dengan memberikan alat itu kepada dirimu dan menginginkan 13 parasit itu ditanamkan ke dalam iblis Barnabon, dia tentunya masih memiliki sebuah rencana. Jika ada niatan buruk, akan tetapi jika dia sudah benar-benar menyadari kesalahannya, maka dia akan menceritakan segalanya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan jika langkah terakhir harus membunuh iblis Barnabon itu. Baik, Pati. Berarti keputusan tinggal nunggu Tuan Bilo saja, Pati. Benar. Tapi Nang, Pati, mohon maaf, saya tidak melihat Yai Akwan di rumahnya. Ada penjaga-penjaganya yang sudah tergeletak gara-gara amukan Barnabon. Saya tidak tahu si Akwan itu kemana, Nang. Lagi dipinggirkan ke ruangan yang mau tadi, lagi dirawat. Berarti kabar Akwan kesepak na Barnabon ke temenan. Saya bakal melihat, Pati. Yang mau tadi, Pati. Tulang rusuknya patah 4 yang menjular keluar seperti ini. Yo, larane kayak ngapa kayak gue itu. Seperti ini saja manusia. Baik, Pati. Bagaimana jika kita menanyakan sesuatu hal terhadap Profesor Akwan? Cara untuk meleburkan ataupun meledakkan iblis Barnabon. Kemarin sudah sempat dijelaskan, Pati. Dimana kalau 13 dari parasit sudah masuk ke tubuhnya iblis Barnabon, tinggal pencet tombol yang warna merah, itu akan meledak. Ya, itu jika Profesor Akwan tidak berada di depan kita. Tetap saja kita harus tetap waspada. Bukannya kita berpikiran buruk terhadap Profesor Akwan, akan tetapi kita harus berhati-hati. Takutnya Profesor Akwan tetap memanfaatkan keadaan ini agar 13 parasit itu ditanamkan semuanya ke dalam tubuh iblis Barnabon itu. Saya memiliki rencana, Pati. Jika memang rencana yang harus dilakukan adalah meledakkan menggunakan alat ini, kita panggil saja Profesor Akwan biar dia yang melakukannya sendiri. Itu bisa kita lakukan. Tapi untuk sementara kita melihat apa hasil yang dibawa oleh Donggo Bilo. Jika kita bisa menyelamatkan makhluk yang ada di dalam iblis Barnabon itu, seperti parasit dan Barnabonnya, maka kita selamatkanlah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang jika kita menyerahkan alat itu malah dimanfaatkan. Benar juga. Mesti senang. Tuan Bilo sebenarnya lagi maringan sih. Lagi kemana?
ke tempatnya sahabatnya, teman-teman. Teman itu katanya pernah menguasai kuncian. Oh, sing kau mau ngomong? Ya, Sihru Malataka. Malataka. Ya wis, aku melasi batire. Mau bat mapit gara-gara pernah pun ngamuk. Nek ora ditulungi nang ana tambahan maning tenaga. Mesti pada mati. Mateni banget yakin. Kau sing hati-hati nah. Ya. Pati, aku izin balik maning maring ana. Baiklah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah manusia, saya akan mengumpulkan informasi mengenai kebenaran dari penyesalan oleh Profesor Aguan itu. Jika memang Profesor Aguan sudah benar-benar menyadari kesalahannya, kita harus meminta caranya bagaimana menggunakan alat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita tinggal nunggu keputusan dari Tuan Bilo. Apakah Tuan Raja Dowo Bilo itu datang membawakan kabar yang tentunya baik dan mengenakan, atau justru sebaliknya. Mungkin ini udah pagi, kita belum sahur apa ya? Belum sahur. Udah lebaran. Udah free. Kalau sekun nyaur biasanya. Puasanya nyaur. Ya Gun. Free. Sukun bulanmu berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Tuan Bilo? Apakah sudah mendapatkan kabar mengenai Sihru Malataka itu? Alhamdulillah di sana. Saya sudah berhasil bertemu dengan teman saya yang bernama Nulikas. Saya sudah menanyakan mengenai Sihru Malataka itu. Cuma di sini ada sedikit permasalahan yang harus kita selesaikan di sana. Apa itu Tuan Bilo? Jadi seperti ini. Dia belum menjelaskan secara detailnya, akan tetapi dia sudah menerangkan bahwasanya benar Sihru Malataka adalah sihru yang digunakan untuk mengunci sesuatu yang sudah dimasukkan ke dalam makhluk. Dan Sihru Malataka ini adalah sihru ataupun sihir yang sangat tinggi di sana. Saya pernah mengingat Bilo tadi mengenai Sihru Malataka, di mana dulu teman saya, Mas Ilyas, pernah memasang suatu benda, susuk, kayak susuk itu, dan dikunci pakai Sihru Malataka itu. Apakah itu mungkin sama? Saya rasa jika Sihru Malataka itu yang dimaksud oleh Kisanak, itu tentunya sama. Cuma di sini memang sangat mudah mempelajari Sihru Malataka. Akan tetapi hanya sedikit makhluk yang bisa menguasai ataupun bisa menggunakan ataupun untuk mencopot ajian Sihru Malataka itu ke sana. Nah, di sini permasalahannya, karena Kisanaklah yang memegang alat itu. Kisanaklah yang harus belajar untuk menggunakan ataupun melepas kunci Sihru Malataka itu ke sana. Oh, berarti saya disuruh untuk menemui beliau. Benar sekali. Jadi Kisanak harus mempelajari terlebih dahulu, dan Kisanak harus mendengar apa yang dia ucapkan dan apa yang diperintahkan oleh dia. Kisanak harus melakukannya. Kalau memang kita harus menemui beliau, mungkin secepatnya saja Tuan dulu, supaya karena pun bisa kita kendalikan. Untuk saat ini dia sedang ada urusan sebentar. Mungkin jika Kisanak mau cepat-cepat menemuinya, bisa di sore hari ataupun siang hari. Nanti saya sampaikan kapan waktu yang tepat ataupun dia sedang longgar waktunya ke sana.
Tadi pasti datang Babilo. Kalau bisa ya secepat mungkin. Karena memang informasi dari Eyang Martaji, keadaan di sana itu sudah tidak kuat lagi ya. Benar. Tidak memungkinkan. Baiklah, seperti ini saja. Bagaimana jika kita kerahkan pasukan-pasukan kita untuk menjaga dan membantu mereka yang sedang menjaga iblis Barnabon itu di sana. Lagi pula, sekarang dia sedang ada urusan dan dia sekarang tidak bisa untuk mengajarkan di sana. Mungkin dia akan menyelesaikan urusan terlebih dahulu. Setelah urusan selesai, baru dia bisa bertemu dengan di sana. Siapa tadi namanya Pak Bro? Nulikas. Nalikas. Raden Nalikas. Apa? Maksudnya Mbah ya. Apakah langkah baiknya kita konfirmasi dulu ke Eyang Martaji? Maksudnya supaya Eyang Martaji itu bisa sabar menunggu dulu seperti itu. Iya ya, apapun nanti jawabannya Eyang Martaji kan seperti apa bisa kita tanggap maksudnya. Bagaimana Tuan Bilo? Itu bisa kita lakukan karena untuk saat ini yang ditugaskan untuk ikut menjaga iblis Barnabon adalah Martaji. Baiklah, saya akan panggilkan saja ya. Baiklah, silakan di sana. Yang Martaji. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Kang Bilo. Kepriwen Kang. Jadi seperti ini Martaji. Mungkin untuk saat ini yang harus kita lakukan, kita bisa mengerahkan pasukan-pasukan kita untuk ikut membantu di sana, menjaga iblis Barnabon di sana. Benar Tuan Bilo. Kami memang sedang membutuhkan banyak tenaga ataupun banyak bala bantuan kok. Hanya sekedar untuk menjagal ataupun menahan iblis Barnabon. Kekuatannya terlalu besar. Ini sangat mengkhawatirkan. Ditakutkan. Yang ada saat ini yang menjaga iblis Barnabon itu malah kewalahan dan tidak kuat dengan tenaga yang diberikan oleh iblis Barnabon. Selagi kita menunggu mereka semua mempelajari bagaimana cara untuk membuka kunci Sihrum Malataka itu, sebisa mungkin kita para pasukan menjaga iblis Barnabon itu. Maka nanti kau bisa mengambil para pasukan yang ada untuk ikut membantu menjaga iblis Barnabon itu ke sana. Berarti kunci Sihrum Malataka itu sudah ditemukan. Ada salah satu makhluk yaitu teman saya. Dia mengetahui mengenai kunci Sihrum Malataka. Dan yang harus mempelajarinya adalah manusia-manusia ini di sana. Lalu, mohon maaf Tuan Bilo, kenapa manusia-manusia ini si Ganang tidak langsung ke sana saja? Untuk waktu ini dan untuk sekarang, teman saya ini sedang ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, jika nanti dia sudah menyelesaikan urusannya, saya akan menyampaikan pesan ini terhadap mereka untuk bergegas ke tempatnya. Kalau bisa secepatnya Tuan Bilo, karena benar-benar mengkhawatirkan. Kami usahakan secepat mungkin untuk mengetahui cara membuka Sihrum Malataka itu. Dan tugasmu, bawalah pasukan sebanyak mungkin yang sekiranya mampu untuk menahan iblis Barnabon itu. Baiklah, saya akan mencari pasukan supaya dapat membantu untuk menjaga iblis Barnabon. Ya sudah, Tuan Bilo, saya pamit dulu. Nang, yang pamit di sini, Nang. Ya hati-hati Yang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kisanak, saya akan mencari informasi kembali. Baik Tuan Bilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita tidak bisa melakukan ini sekarang karena informasinya temannya Tuan Bilo, Nalikas, itu akan menemui kita ketika urusannya sudah selesai dan disuruh kita yang akan mempelajari dari Sihru Malataka itu ya. Kita sambil jalan mungkin, ini juga udah pagi ya. Manusia. Bagaimana? Cepatlah. Ambil parasit itu dan serahkan kepada Nini Sepring. Iblis Parnapun sekarang sudah membeli buta. Mereka yang sedang berusaha menahannya sangat kewalahan. Jadi segera mungkin kau mengambil parasit itu di dalam tubuhnya. Karena saya sudah berusaha mengambilnya, akan tetapi tidak bisa. Saya tidak tahu apa yang ditanamkan oleh Profesor Aguan sehingga saya tidak bisa menyedot parasit di dalam iblis Parnapun itu. Tunggu dulu. Sebenarnya dirimu ini mempunyai kemampuan atau tidak? Sudah berapa lama ini semenjak kau kehilangan parasit itu? Sabar. Jangan banyak alasan. Sekarang sudah berapa lama? Harusnya minimal kau sudah mengambil setengahnya. Tapi apa? Kau hanya memegang satu. Nih, daripada kamu memaksakan saya untuk cepat-cepat, memang semuanya tidak bisa dipercepat. Lebih baik seluruh pasukanmu datangkan ke tempat sana untuk menahan iblis Parnapun. Saya diberi waktu 1 hari ini. Kemarin apa Profesor Akbar sudah mengatakan kepadamu mengenai kuncian? Kuncian apa yang kau maksud? Belum. Seperti ini. Sihru Malataka. Sebentar. Kau yang membuat kesalahan, harusnya kau yang bertanggung jawab. Nah, ini bukan. Kenapa kau meminta pasukan dari kami? Ya. Kesalahan bukan mutlak di saya. Di sini saya juga berusaha. Saya sudah berusaha untuk menjerap parasit yang ada di tubuh Parnapun itu. Akan tetapi saya sudah tidak bisa karena di sini entah apa yang dipasangkan oleh Profesor Aguan sehingga saya tidak bisa menyedot parasit yang ada di tubuh Parnapun itu. Jika saya yang menanamkan di manusia ini, saya sendiri saya bisa menyedotnya. Iya, makanya Profesor Akban pun sudah menemui saya. Bahwasanya parasit itu ditanamkan menggunakan kuncian. Siapa tahu kamu tahu nama kunciannya itu Sihru Malataka. Di mana kuncian itu Profesor Akban sendiri itu tidak tahu. Bagaimana dia yang menanamkan dan membuat kuncian itu? Mengapa dia tidak bisa membukanya? Ini adalah akal-akalan dari Profesor Aguan. Jangan sampai kau menanamkan satu parasit yang kau miliki ini ke tubuh iblis Parnapun itu. Atau jangan-jangan ini akal-akalanmu. Kau tidak mau mencari parasit itu ataupun mengambil. Sudahlah, kau beri alasan yang jelas saja. Saya mau panjang lebar pun percuma. Di sini semuanya yang saya ceritakan pun tidak akan pernah kau percayai. Saya mempercayainya. Bukannya saya tidak percaya dengan dirimu, tapi secepat mungkin karena di sini kondisinya itu sangat mendesak. Iblis Parnapun
sangatlah kuat. Sudah banyak sekali pasukan dari Profesor Aguan itu tewas. Dan saya melihat ada dari sahabatmu yang saya pernah melihatnya pun berada di sana. Nah, itu sudah tahu. Gak mungkin saya membiarkan para sahabat saya tersiksa di sana kalau memang saya sudah menemukan solusinya. Adanya ditunggu untuk bersabar karena kita memiliki waktu untuk 1 hari ini. Bersabar? Saya sudah lelah menunggu kata sabar yang kau ucapkan. Di sini kami selalu didesak oleh Nyi Sepring untuk segera mengambil parasit itu. Nah, ini Sepring sendiri saja tidak bisa kan? Sebenarnya harusnya dengan mudahnya kami mengambil parasit itu, tetapi kami tidak tahu Ya apa yang terjadi. Menggunakan kuncian itu, saya sudah berjanjian dengan makhluk. Makhluk itu sudah mau mengajarkan mengenai pembukaan kuncian itu, tapi menunggu makhluk itu urusannya selesai. Mungkin di siang hari ini saya akan menemui beliau. Urusan apa? Ini kan urusan juga sangat penting. Nih, kalau saya minta tolong ya kita harus tahu etikanya. Apa ya kita memaksakan kepada makhluk yang mau menolong kita? Tetapi kami harusnya dia tahu yang berhadapan dengan kita ini iblis yang sangat kejam, yang sangat jahat. Ya saya tahu, bagi mereka yang mau menolong tidak mau urusannya apa? Kenapa harus saya memaksakan? Sebenarnya di sini, jika saya bisa melakukan itu sendiri, pasti akan saya lakukan. Akan tetapi, saya itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali saya mengandalkan dirimu. Saya tahu kau ini memiliki banyak sekali sahabat-sahabat yang seperti bangsa kami. Saya tahu kau ini memiliki kelebihan tersendiri. Ya sudah, lebih baik daripada kamu ini teriak-teriak seperti ini, kau datangin temuin Nenek Sepring. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Tolong semua pasukannya untuk memperkuat keberadaan di sana. Kerahkan. Nanti siang hari ini saya akan membawakan kabar gembira untuk kalian semua. Yang jadi masalah, kami tidak berani menghadapi Sepring kalau belum membuahkan hasil. Lah, memang nyatanya seperti ini. Lalu mau apa lagi? Nah, ini kan sudah jadi tanggung jawab dirimu. Ya ini kan bentuk tanggung jawab saya. Memang memerlukan waktu. Ya sudah, ada berapa pasukan yang berani? Ya, kumpulkan. Sekitar 2000. Kau butuh berapa pasukan untuk menahan Parnapan yang sangat kuat itu? Yang tahu ukurannya kan kalian yang ada di sana. Ya kira-kira biar tidak keberatan. Sudah kita bawa semuanya saja. Lagi pula rombongan kami pun sudah mulai berdatangan ke sana. Apa kau tidak melihatnya tadi? Ya saya memang melihat beberapa rombongan menuju ke arah rumah Aguan. Tapi apakah kalian hanya berdiam diri di sini? Saya sedang menunggu, bukan berdiam diri. Kan menunggu bisa dengan mengerjakan sesuatu yang lain. Alah, tanpa kau perintah pun saya sudah melakukannya. Baiklah, Tenanglah. saya akan mempersiapkan pasukan terlebih dahulu. Ya sudah, saya akan menyelesaikan pembicaraan ini terlebih dahulu. Baik. Sesuai permintaanmu, agar kami tidak selalu didesak oleh Nyi Sepring, kami akan menyiapkan pasukan untuk membantu kalian menjaga ataupun mengamankan iblis Parnapan supaya tidak kesana kemari menghancurkan segala sesuatu. Saya punya rencana, duduklah. Untuk temanmu itu kan sedang mempersiapkan pasukan. Ya. Dan untuk dirimu, ya, di lain sisi untuk menahan iblis Parnapan biar tidak berontak dan brutal seperti itu, tolong kau sambil melihat keberadaan Nyai Aguan, penanganannya itu seperti apa. Apa mungkin bisa kau curi-curi suara agar kau bisa mendapatkan
informasi mengenai rombongannya Yai Akbar. Yang saya takutkan nih, ini sih hanya belajar dari yang sudah-sudah. Yang saya takutkan, memang ini adalah salah satu rencana dari Yai Akbar, di mana Yai Akbar menyuruh kita untuk menanamkan 13 parasit itu, lalu ternyata itu adalah akal bulus mereka. Makanya yang saya harapkan, saya tidak akan menanamkan parasit itu terlebih dahulu sebelum semuanya itu sudah benar-benar jelas terbukti. Maksud yang kau bicarakan ini, kau menyuruhku untuk menjadi mata-mata Akwan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kamu punya waktu senggang, kamu bisa mulai curi-curi suara biar kau mengetahui apa rencana dari Akwan. Syukur-syukur sih memang Akwan keberadaannya memang benar adanya seperti itu. Apakah kau mengetahui di mana terakhir kali Akwan itu berada? Sebenarnya masih di kompleks itu, di tempat penelitiannya. Ada di bangunan paling belakang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Saya harus menuruti kata kamu. Nih, tapi tolong jangan sampai mencurigakan. Karena apa? Apa yang telah kau lakukan nanti akan berpengaruh besar terhadap kinerja kita. Andai kata sampai kau ketahuan, ternyata sana adalah berpura-pura, kita tidak bisa untuk menyerangnya. Tapi andai saja kau lancar untuk mengerjakan itu, kita bisa enteng-enteng saja melakukan itu semua. Kita menangnya di sini, walaupun nantinya ternyata itu adalah rencana dari Yai Akwan, kita menangnya di sini itu satu, kita menguasai daerah kekuasaannya. Kalau untuk itu kau mungkin bisa mengandalkan. Saya yakin saya bisa. Ya sudah, mulai sekarang kita bergerak masing-masing sesuai dengan tugas kita. Nah, rencana saya setelah saya bertemu dengan makhluk yang akan mengajarkan ilmu mengenai kuncian sihru malapaka itu, saya akan secepat mungkin untuk melakukan itu, karena di situ adalah finalnya. Apakah memang benar menggunakan kuncian itu parasit yang sudah di tubuhnya pun akan bisa kita tarik, atau justru ternyata itu hanya jebakan. Tapi saya harap tetap hati-hati. Ya sudah, semoga semua apa yang kau dengar dan apa yang saya dengar itu benar, informasi yang benar. Tapi tolong sampaikan berita ini kepada Nenek Sebring, karena banyak lebih atau banyak sedikitnya Nenek Sebring menguasai hal ini. Ya memang dia harus tahu, bagaimanapun juga dia itu pewaris dari parasit itu. Nah itu, kau cepat-cepat mengabarkan ini kepada Nenek Sebring, lalu habis itu kau langsung menuju ke tempat kediamannya Yai Akbar. Ya sudah. Saya sudah menyiapkan pasukannya. Apa yang akan kita lakukan? Kau beri mereka komando. Tuntun mereka ke arah kediaman Akwan. Lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kau tidak perlu mengetahui apa tugasku sekarang. Yang terpenting kau lakukan saja tugasmu. Tapi di sini, kita jangan sampai memberitahu Sebring terlebih dahulu. Karena saya tidak mau dimarahi lagi. Bukan seperti itu cara kerjanya. Kita harus tetap menginformasikan kepada Nini Sebring. Bagaimanapun juga, parasit Rizka adalah milik dia. Dia adalah ahli warisnya. Seperti itu. Sudah, kau pimpin semua pasukan itu. Tuntun mereka ke kediaman Akwan. Baiklah, jika tugas saya memang seperti itu, saya akan menuntunnya dan memerintahkan untuk ikut menjaga iblis manapun itu. Hati-hati, ku harap kau selamat. Baik, terima kasih. Terima kasih manusia. Tolong informasi ini jangan sampai bocor. Kau simpan baik-baik. Yang boleh mengetahui yang satu, Nenek Sebring. Kau tenang saja. Saya senang berbicara denganmu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
semuanya sudah mendesak teman-teman. Kita mungkin tidak pulang terlebih dahulu, kita menunggu informasi mengenai sahabatnya Tuan Bilo. Semoga apa yang kita inginkan dan kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang nanti kita pelajari gampang ya, sehingga kita tidak kesusahan untuk mempelajari itu, sehingga malam hari ini bisa kita langsung eksekusi dan lakukan. Syukur-syukur ya sore, atau mungkin syukur-syukur lagi siang hari ini, karena kasihan rombongan pasukan yang sedang bertahan. Yes, Dari tempat itulah istirahat dulu.